Dan Sobat Seru di sini, nah kali ini kita akan bahas berbagai hal tentang dewa dan paralel-paralelnya di serial One Piece yang akan kita hubungkan dengan Saint Jagasya Saturn, Egghead, dan beberapa lainnya. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Di mana terdapat 3 dewa di dunia One Piece ini dalam artian berperilaku sebagai sosok yang suci, divine, dan berbeda. Pertama tentu saja Our God Enel, lalu yang kedua adalah Doflamingo, dan terakhir The Real God alias Imo. Perlu diingat jika Tenryubito adalah keturunan dewa karena mereka keturunan dari raja pendiri pemerintahan dunia, dan Gorosei sebagai otoritas tertinggi dari para Tenryubito itu tetap tunduk kepada satu orang yang bernama Imo. Dan alasannya adalah kenapa dia melakukan hal seperti itu. Karena seperti teori dari Iva, dia berkata bagaimana jika Imo masih hidup sejak zaman Void Century, dan dia adalah raja yang juga menciptakan pemerintah dunia ini sendiri, yang jika benar begitu, tentu saja dia secara langsung adalah dewa dan bukan keturunannya seperti para Tenryubito ini. Nah dimana jika kita lihat ada beberapa kesamaan di antara ketiga saga yang saya barusan tadi yang akan kita bahas lengkap di video ini. Jadi pastikan kalian semua tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Terima kasih juga buat yang udah subscribe dan membantu Devil Nomi ke 200.000 subscriber, dan aduh OTW 500.000 nggak nih? Coba langsung subscribe buat yang belum. Nah mari siapin kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kesamaan dari para divine being atau sosok suci yang disebut dewa ini, mereka memiliki bawahan yang sangat-sangat setia. Dan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di saga terakhir, kita perlu memparalelkannya dengan dua yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu Enel dan Doflamingo. Di mana Arc Skypiea menjelaskan kepada kita di sisi Ancient Kingdom dan bagaimana para penduduk asli dari negeri tersebut berusaha sekuat mungkin untuk menyalakan kembali api Sandora, atau dalam kata lain Dawn atau Fajar, dengan cara mereka menggulingkan dewa di Skypiea sana, itu adalah God Enel. Sedangkan di Dressrosa kita melihatnya dari sisi pemerintah dunia terkait bagaimana sebuah negeri yang terlihat baik di luarnya padahal dalamnya sangat-sangat busuk sekali. Dan balik lagi, dimana bahkan kalau kalian lihat di Dressrosa saja terdapat Colosseum, bukankah itu sangat persis sekali seperti miniatur dari Tenryubito di mana mereka mengadakan Colosseum yang kita lihat sekarang di God Valley. Dan Skypiea plus Dressrosa hanyalah miniatur dari apa yang sedang terjadi di dunia One Piece. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dalam lagi, masing-masingnya benar-benar mewakili paralel yang sama persis, di mana Enel di Skypiea dia berusaha untuk menghilangkan mereka yang tidak patuh seperti menggunakan Raigo langsung ke Angel Island. Ya tentu saja ini persis seperti bagaimana Imo menghancurkan Lulusia menggunakan Mother Frame-nya. Dan Doflamingo walau bentukannya berbeda, dia menciptakan Bird Cake untuk membungkam semua orang yang mengetahui niat busuknya di Dressrosa tersebut. Yang bahkan Enel dia pula menciptakan yang namanya survival game di Skypiea, persis juga seperti bagaimana Doflamingo dia menciptakan survival game dengan hadiah harta karun yang sangat fantastis. Definisi dia memainkan psikologi seseorang dari yang awalnya mendewakan Usopp, akhirnya malah ikut memburunya, yang sejujurnya sangat logis sekali. Orang pasti akan lebih memilih keamanan apalagi untuk mendapatkan hadiah. Yang bahkan timing dari topi jeram ini sampai ke tiap-tiap pulaunya benar-benar sangat luar biasa pas sekali ketika di Skypiea Luffy datang ketika para revolusioner atau pemberontak sedang bersiap untuk menyerang sang dewa, di mana di Dressrosa Luffy pun datang tepat secara langsung atau tidak ketika pemberontak yang dipimpin oleh boneka tentara yang ternyata dia adalah Kiros bersama para pasukan Tontata. Dan di saga terakhir kita pun sudah melihat bagaimana tim pemberontak sudah mulai bergerak, yang pastinya kita semua sudah tahu dipimpin oleh Monkey D. Dragon dan pasukannya yang kita kenal di Revolutionary Army. Nah juga sama seperti kedua saga sebelumnya, Luffy awalnya tidak terlalu peduli dengan pergerakan pihak pemberontak karena mereka memiliki tujuan awal yang berbeda, walau tanpa disadari mereka memiliki musuh yang sama, yaitu untuk menumbangkan sang diktator di tiap arc-nya masing-masing. Hal ini akan sama juga di saga terakhir, di mana Luffy yang awalnya tidak bertujuan untuk menghadapi Imo, tetapi pada akhirnya akan bekerja sama dengan ayahnya langsung untuk menumbangkan kekorupan di pemerintah dunia. Dan kedua
kedua arc tadi dimulai dengan bagaimana para pihak oposisi yang bersinggungan langsung dengan pihak dewa, dan lucunya masing-masingnya ada anak buah pertama yang dikalahkan di tiap arc ketika dimulai. Seperti bagaimana di Skypiea, Luffy, Sanji, dan Usopp harus menghadapi ujian, dan di situ pun mereka bertemu dengan Satori. Namun sayangnya pendeta pertama ini gagal menghukumnya dan malah langsung dikalahkan oleh Sanji CS. Yang samanya kekalahan ini pula terjadi sebelum pihak pemberontak alias Wiper dan Sandora mulai bergerak untuk memutuskan berperang. Di mana di sisi lain, arc Dressrosa pun kita mendapatkan hal yang sangat paralel. Perlu diingat ya, saga Dressrosa ini dimulai dari Panghazard. Nah, ketika sang dewa yang mencium adanya roman-roman dari pemberontakan, makanya dia langsung mengirim bawahan yang dipercayainya seperti para pendeta Enel sebelumnya. Dimana kita semua tahu, di sini Doflamingo mengirim Vergo, sang Vice Admiral yang ternyata adalah petinggi dari keluarga Don Quixote. Di situ dia dikirim untuk menghukum Torao. Namun sayangnya lagi-lagi dia gagal untuk mengalahkannya, dan malah dialah yang harus terhukum oleh pihak oposisi dewa. Yang pasti kalian sudah sadar hal ini akan sama dengan saga terakhir dan arc pertamanya adalah Egghead. Ketika pihak dewa tahu ada yang melawan dirinya, dia pun akhirnya mengirim orang bawahan yang sangat setia kepadanya, dan itu adalah sang Gorosei yang kita kenal dengan nama Saint J. Garcia Saturn. Yang jangan lupa ya, yang tadi kita bahas di awal, dimana di paralel awal tadi, pada bawahan pertama yang dikirim akhirnya harus kalah dan tidak bisa ikut andil di perang terakhir yang sudah terjadi. Seperti survival game di Enel, lalu juga di Dressrosa, dan untuk Saturn kemungkinan dia tidak akan hadir untuk ikut berperang di saga terakhir, entah di Mary Joyce atau Lost Tale. Yang bahkan untuk Pulau Egghead, Panghazard memiliki paralel yang sangat-sangat mirip sekali. Keduanya adalah pulau saintifik yang dipimpin oleh ilmuwan jenius yang luar biasa. Panghazard dimulai dengan dikenalkannya Line X Factor dari buah iblis, dan Egghead dengan Seraphim dan teknologi cloning yang sudah lebih advance lagi. Vergo dikirim oleh Doflamingo untuk mendapatkan kembali akses Smile yang menjadi transaksi utamanya dengan pihak ketiga, dia adalah Kaido. Dan Saturn dikirim oleh Imu untuk mendapatkan akses utama ke hal yang Imu inginkan, yang kita juga sudah tahu dia adalah power plant atau sumber daya dari Mother Flame ini sendiri. Yang bahkan di kedua arc tersebut kita mendapatkan satu Sandra yang sama persis. Di Panghazard kita mendapatkan Caesar yang memiliki peran signifikan dalam pembuatan Smile, dan di Egghead kita memiliki York yang juga sebagai Vegapunk memiliki peran signifikan dalam pembentukan power plant tersebut. Jadi saya tidak akan merasa aneh jika nantinya pasca dari Egghead kita tidak akan melihat Saturn lagi. Entah apakah dia mati atau bagaimana, itu kita belum tahu. Lalu terkait sisa-sisa bawahannya yang mungkin dari kalian ada yang ngeh dan bilang, lah bang, dari jumlah aja udah beda banget. Yang benar sekali. Tapi saudara kalian, ada hal lain yang sangat menarik, dimana sebelumnya saya pernah berteori jika akan ada satu pengkhianat dari Gorosei, dan teori itu pun didasari beberapa faktor utama seperti yang kita lihat Doflamingo. Walau tadi cuma ada 4, tapi sebenarnya dia memiliki satu orang lain. Dia adalah Corazon. Dia adalah adik kandungnya sendiri dan mantan Tenryubito juga. Yang pastinya dia masuk dong ke top officer dari keluarga Doflamingo, makanya akhirnya berjumlah 5 orang. Yang sayang sekali, satu dari 5 officer tersebut adalah sang pengkhianat, walau dia harus mati terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan Enel? Dari awal sampai akhir kan cuma ada 4 pendeta saja. Ya, benar sekali, tapi ini masih menjadi satu teori yang cukup populer. Bagaimana jika Enel sebenarnya punya 5 pendeta? Terlihat dari pintu ujian ketika Sanji CS akan melewatinya, terdapat satu pintu yang sepertinya ditutup secara tidak alami. Yang apakah jangan-jangan Enel memiliki pendeta kelima sama dengan Doflamingo tadi, dan orang ini adalah pengkhianat dari Enel tersebut. Dan teori paling populer jika orang tersebut adalah sang supernova alias Uroge. Ya benar, kita tahu Uroge adalah bangsa Birkan yang sama seperti Enel dan para pendeta lainnya, dimana beberapa paralel menariknya adalah Uroge baru terkenal tidak lama, makanya disebut sebagai Eleven Supernova juga. Dia pula tepat saat sampai ke New World langsung sampai ke Raijin Island yang notabene pulau petir seperti Enel. Tapi mungkin bakal ada yang nanya, lah bang, bukannya Uroge yang kuat gitu, masa dia kalah lawan Enel sih, apalagi dia cuma jadi pendetanya doang. Lah lagi-lagi perlu dikatakan, ini kita ngomongin Enel bos. Kalau Luffy bukan manusia karet, gak mungkin dia bisa menang melawan Enel, yang bahkan seseorang seperti Zoro saja dikalahkan oleh Enel. Coba lihat seberapa banyak karakter di serial One Piece ini yang pernah mengalahkan Zoro selain Mihawk, Kizaru, dan beberapa sosok luar biasa lainnya. Jadi wajar kan Uroge ada di
di bawahnya karena kemampuan Enel benar-benar sangat tinggi sekali. Nah, lalu bagaimana dengan Gorosei jika kita paralelkan dengan dua dewa lainnya? Bukanlah tidak aneh akan ada satu pengkhianat di Gorosei juga, dan jika kita lihat polanya, ketika bagaimana para petinggi dari Doflamingo sujud yang sama persis seperti bagaimana Gorosei sujud juga di hadapan Imo. Maka posisi paling kanan bukankah itu seharusnya adalah tempat dari Corazon sang pengkhianat yang apakah akan diisi juga oleh Gorosei paling kanan ini, yaitu Sign Separate Jupiter, yang bukankah sangat menarik sekali, dimana sebenarnya bahasan lengkap untuk hal ini pun sudah pernah saya bahas di video sendiri. Jika kalian penasaran bisa langsung klik kartu di atas kanan. Lalu dengan tersisa 3 orang lagi, apa mungkin match up yang akan kita dapatkan di saga terakhir nanti, terutama untuk Gorosei pun akan sama. Dimana salah satu pendeta dari dua dewa yang berbeda dikalahkan oleh satu orangnya adalah babang kita, dialah Zorojuro. Ya benar, di Skypiea dia mengalahkan pendeta terkuat, walau nggak tahu juga sih dia terkuat atau enggak, yaitu Zoro melawan Ohem. Dan di Dressrosa juga lagi-lagi dia melawan officer terkuat yang juga nggak pernah di state kalau Pika adalah yang terkuat, dimana kita hanya berasumsi saja karena dia ada representasikan skop, di mana skop ini adalah yang tertinggi di poker. Hanya mungkin kita berasumsi jika Pika adalah yang terkuat. Nah, apakah di saga terakhir nanti Zoro juga akan mengalahkan salah satu Gorosei? Dan tentu saja pastinya kalian sudah bisa menebak siapakah sosok tersebut. Yang lagi-lagi jika kita ngomongin yang juga terkuat dengan asumsi yang sama, jika Sign Ethan Baron Venus Juro yang terkuat. Yang bukankah teori lama yang berkata jika dia pemegang Sodeki Tetsu tertinggi dan Zoro adalah Sandai di generasi ketiga, bukankah pasti akan cocok sekali? Nah, lalu bagaimana dengan bawahan sisanya? Kita tahu di dua saga sebelumnya satu bawahan tersebut dikalahkan oleh pemimpin pemberontakan, di mana satu pendeta dikalahkan oleh Wiper yaitu Shura dengan rejectnya, dan di Dressrosa satu petingginya dikalahkan oleh Kiros. Yang apakah di saga terakhir nanti Dragon akan mengalahkan salah satu dari Gorosei? Yang kira-kira siapakah Gorosei tersebut? Mungkin kalau teori pengkhianat benar, maka sisanya tinggal Top Fan War Kyuri dan Marcus Mars saja. Mungkin Dragon akan melawan sosok yang selalu berada di tengah dan menjadi pusat dari Gorosei, di mana satu orang terakhir atau Gorosei sisanya bisa dilawan oleh siapa saja lah. Karena seperti Gedatsu dia dikalahkan oleh Chopper dan Treble dikalahkan oleh aliansi yaitu Torao. Jadi kira-kira kalau menurut kalian pihak mana lagi nih yang akan ikut andil? Yang mungkin kita tidak tahu akan berhadapan dengan salah satu Gorosei? Coba tuliskan di kolom komentar. Yang bahkan kalau kalian perhatikan masing-masing dari pemimpin pemberontak, mereka sempat mengalahkan dalam tanda kutip para dewa tersebut. Seperti bagaimana di Skypiea, Wiper berhasil mengalahkan Enel dengan rejectnya. Yang benar itu literally Enel kalah loh. Tapi Enel pemilik kekuatan petir dapat memompa jantungnya untuk berdenyut kembali. Hingga akhirnya Luffy lah yang harus unjuk gigi untuk melawan sang dewa. Yang bukankah sama seperti Dressrosa, kita juga melihat bagaimana pemimpin pemberontakan ini alias Kiros dengan kepercayaan yang sangat tinggi dia langsung masuk dan membelah kepala Doflamingo. Yang juga lagi-lagi Luffy harus masuk dan menolong dirinya. Yang apakah arc terakhir nanti akan serupa seperti itu? Dragon akan berhasil berhadapan dengan Imo dan sempat melawan, tapi ternyata entah bagaimana kekuatan mereka tidak kompatibel dan Luffy lah karakter utama kita yang harus melawannya. Kalau mungkin cukup aneh sih Luffy harus melangkahi bapaknya dan mungkin jadi terkesan sangat memaksakan. Tapi menurut saya ada satu alasan yang cukup masuk akal, di mana diantaranya adalah cocok atau kompatibel tadi dengan kekuatan satu dan kekuatan lainnya. Yang mungkin saja Nika inilah yang bisa dibilang akan menjadi antitesis dari kekuatan Imo. Dan terkait arc yang sedang jalan saat ini, saya menjadi cukup sangsi apakah Saturn akhirnya akan kalah agak sesuai dengan dua paralel sebelumnya. Mengingat jika kita masuk ke logika shonen, orang yang muncul pertama mana dia adalah nomor 5 biasanya yang paling lemah. Tapi coba kalau menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.